Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judul Anggaran Biaya Produksi dengan mata kuliah Penganggaran Perusahaan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya selaku moderator Nandita Rahmah. Saya Irma Kristina Yanti. Saya Rizal Ditambah. Saya Nurhalisa. Saya Diarni Anggraini. Saya Wistra Sitorus. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama, anggaran bahan baku. Kegiatan utama perusahaan manufaktur adalah mengubah bahan baku yang diperoleh menjadi barang jadi. Setelah menentukan jumlah produksi barang jadi, perusahaan harus menghitung jumlah sekaligus biaya bahan baku yang diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi. Anggaran bahan baku yang disusun oleh perusahaan pada dasarnya terdiri dari 2 jenis anggaran. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku yang menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dalam satu periode anggaran. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku yang menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya dalam satu periode anggaran. Selanjutnya ada 2 jenis sistem anggaran. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku. Anggaran pemakaian bahan baku menyajikan informasi tentang kuantitas dan biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi. Informasi tentang barang jadi yang akan diproduksi dapat dilihat dari anggaran produksi. Sementara itu, jumlah kebutuhan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi dapat diperoleh oleh perusahaan dengan mengalihkan tingkat produksi dengan standar kebutuhan bahan baku per unit barang jadi. Standar tersebut menentukan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit barang jadi. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Setelah mengetahui jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi, perusahaan harus menentukan banyaknya bahan baku yang akan dibeli dalam satu periode anggaran. Jumlah bahan baku yang akan dibeli pada satu periode anggaran dapat diketahui dengan menyusun anggaran pembelian bahan baku. Selain itu, anggaran pembelian bahan baku juga memperlihatkan perkiraan harga bahan baku per unit dan total nilai pembelian bahan baku dalam rupiah. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja langsung. Perusahaan menggunakan tenaga kerjanya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Atas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerjanya, perusahaan membayarkan upah. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja langsung akan dimasukkan ke biaya tenaga kerja langsung yang akan menjadi salah satu komponen dalam biaya produksi. Adapun upah untuk biaya tenaga kerja tidak langsung akan dimasukkan ke biaya overhead produksi. Setiap tahunnya, perusahaan manufaktur harus menyusun anggaran tenaga kerja langsung yang memperlihatkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan berikut upah per jam untuk memproduksi barang jadi dalam satu periode anggaran. Selanjutnya, informasi-informasi yang diperlukan untuk penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa, misalnya pemotongan bahan baku, pencucian bahan baku, dan pengemasan barang jadi. Yang kedua, jumlah barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi, informasi ini dapat diperoleh dari anggaran produksi. Yang ketiga, jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit barang jadi atau disebut standar penggunaan tenaga kerja langsung. Dan yang keempat, perkiraan upah tenaga kerja langsung per jam. Selanjutnya, anggaran biaya overhead produksi. Biaya overhead produksi adalah seluruh biaya yang tidak terikat secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Yang termasuk dalam biaya overhead produksi adalah biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, honor petugas, pengawas, biaya listrik, biaya utilitas, dan lain-lain. Selanjutnya, perilaku biaya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya variabel. Adalah biaya yang nilai keseluruhannya berubah-ubah seiring dengan perubahan yang terjadi pada cost object. Cost object adalah unit produksi, departemen, atau aktivitas di mana biaya dihitung dan dikumpulkan. Jadi, semakin tinggi jumlah cost object, semakin tinggi biaya variabelnya. Yang kedua, biaya tetap adalah biaya yang nilai keseluruhannya tidak berubah-ubah seiring dengan perubahan pada cost object sampai relevant range tertentu. Relevant range dalam konteks perusahaan manufaktur adalah kapasitas produksi. Yang ketiga,
Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap sekaligus komponen biaya variabel. Biaya listrik adalah salah satu contoh biaya semi variabel karena biaya listrik memiliki komponen biaya tetap berupa biaya abonemen yang nilainya sama setiap bulannya, dan biaya variabel berupa biaya pemakaian listrik yang besar kecilnya tergantung pada jumlah kilowatt hour atau kWh yang dipakai. Anggaran biaya produksi pada dasarnya hanyalah menampung seluruh perkiraan biaya produksi yang sudah ditentukan dalam anggaran pemakaian bahan baku, anggaran pemakaian tenaga kerja langsung, dan anggaran pemakaian biaya overhead produksi. Anggaran biaya produksi pada dasarnya hanyalah menampung seluruh perkiraan biaya produksi yang sudah ditentukan dalam anggaran pemakaian bahan baku, anggaran pemakaian tenaga kerja langsung, dan anggaran pemakaian biaya overhead produksi. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.